Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 15 Juli 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Kitab Ulangan, pasal yang ke-14 ayat 2. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Engkaulah umat yang kudus dan dipilih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Israel adalah bangsa yang dikhususkan dan yang dipisahkan oleh Tuhan untuk Tuhan. Kekhususan tersebut membuat Israel harus berbeda dalam berbagai aspek kehidupan dengan bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang perintah semacam ini terasa oleh kita sebagai terlampau eksklusif, ekstrim, dan fanatik, memutuskan hubungan antara umat Allah dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya, Israel tidak boleh mengikuti cara berkabung bangsa-bangsa sekitar yang berakar pada kepercayaan akan ilah-ilah lain. Dari ketentuan ini, kita mempelajari larangan-larangan ini bertujuan memutuskan mata rantai umat Israel dengan bangsa-bangsa lain yang mempengaruhi Israel menyembah ilah-ilah lain. Pada waktu itu, atau pada zaman sesudah pembuangan, umat Allah telah begitu jauh meninggalkan Allahnya dan menyembah ilah-ilah lain. Karena itu Tuhan Allah melalui Musa meminta kepada umat Israel. Israel adalah umat yang kudus dan dipilih Allah yang berbeda dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Allah lah yang telah memilih mereka dari antara bangsa-bangsa lain dan menjadikan mereka umat pilihannya. Dia juga yang menyebut mereka sebagai umat yang kudus. Maka dia menetapkan sebuah standar yang berbeda dari bangsa-bangsa yang bukan umatnya. Tata cara kehidupan bangsa Israel diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Khususnya dalam teks ini, misalnya ketika umat Allah berkabung ayat 1 dan 2. Cara berkabung mereka harus berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu Allah menekankan identitas mereka dengan berkata, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dimaksud dengan hidup kudus? Dengan singkat, orang Israel diingatkan Musa untuk tidak mengikuti cara-cara berkabung yang lazim dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka, yaitu menoreh-noreh diri atau melukai diri dan menggunduli rambut di atas dahi karena kematian seseorang. Seorang penafsir menambahkan bahwa saat itu ada pula tradisi memotong anggota tubuh, misalnya jari, ketika berkabung untuk keluarga. Perbuatan tersebut merupakan tanda kesedihan yang mendalam karena berpisah dengan seseorang untuk selama-lamanya.
Semua kebiasaan seperti itu dipandang keji oleh Allah. Perbuatan tersebut tidak mencerminkan sebagai umat pilihan Tuhan. Karena itulah orang Israel sama sekali tidak boleh mengikuti cara-cara hidup atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Umat Israel sebagai umat yang kudus dan yang dipilih Tuhan harus tampil beda dengan bangsa-bangsa lain dalam segala hal, terutama dalam hal berkabung. Seruan Tuhan melalui hambanya mengatakan, engkaulah umat yang kudus dan dipilih Tuhan. Itu berarti ketika ada seseorang yang meninggal, orang-orang Israel tidak perlu berduka cita seperti masyarakat Kanaan yang menoreh-noreh diri atau menggundul rambut di atas dahi mereka. Bandingkan Imamat 19 ayat 28 dan pasal 21 ayat 5. Hal itu merupakan kultus penduduk Kanaan yang berbakti kepada orang mati dengan menggambarkan sesuatu pada tubuhnya sebagai penyerahan kepada dewa. Umat Israel harus menjauhi diri dari praktik-praktik seperti itu karena Tuhan tidak menghendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berinisiatif memilih dan menghususkan Israel atau orang-orang yang beriman kepadanya, termasuk kita, untuk Dia, bahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dikuduskannya. Karena itu, respon orang beriman adalah menyerahkan diri dan tunduk total kepada Allah dan kehendaknya. Seluruh keberadaan hidup kita sudah seharusnya mengikuti ciri kekudusan Allah, tidak bercacat celah, tidak membangkang terhadap Allah, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan masih berkenan menyertai dan memberikan firman-Mu kepada kami. Semua itu kami sadari hanya karena kasih-Mu kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati firman-Mu, agar kami tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.